أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, ujian dan cobaan terus melanda warga muslim Palestina dengan konflik yang terjadi antar dua negara tersebut. Sudah ribuan korban berjatuhan, mulai dari bayi, anak-anak, dewasa dan para orang tua. Betapa banyak dari mereka yang kehilangan anggota keluarganya, serta ribuan anak menjadi yatim piatu akibat konflik berkepanjangan dua negara tersebut. Pernahkah kita merenung sesaat betapa sulitnya hari-hari mereka di sana, betapa susahnya saudara kita bisa merasakan kehidupan yang normal sebagaimana keadaan kita saat ini di Indonesia. Ribuan bangunan sudah rata dengan tanah, kota yang dulunya hidup kini tinggal kenangan semata. Mobilitas manusia tidak seperti sedia kala. Rudal dan roket berterbangan menghiasi negeri Palestina. Suara ledakan ada di mana-mana. Ketakutan masyarakat sipil terus dirasakan. Tidak ada tempat aman, melainkan mereka harus berusaha sekuat tenaga menghadapi cobaan dan ujian dari Sang Kuasa. Tetapi di balik itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan tempat yang indah teruntuk mereka yang berjuang dan membela negaranya serta membela dan menjaga kesucian agamanya. Salah satu situs bersejarah yang ada di Palestina adalah Masjid Al-Aqsa, dan saat ini mereka bertaruh nyawa dalam menjaga situs bersejarah tersebut. Bagi mereka, mati dalam kebenaran adalah hal yang sangat mulia daripada harga diri menjadi warga negara ternodai. Entah sampai kapan saudara kita di Palestina akan terus merasakan kehidupan yang seperti itu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui semua yang tidak diketahui manusia. Kita semua hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi dua negara yang sedang berkonflik agar secepatnya mengakhiri kezaliman ini. Rasa kemanusiaan dan melindungi antar sesama adalah prioritas yang paling utama. Jangan karena ada kepentingan dari masing-masing membuat kita lupa akan berharganya sebuah nyawa. Keutamaan bagi mereka yang memiliki niat dan hati yang tulus dalam membela negaranya, bahkan berani bertaruh nyawa demi menjaga kesucian agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang terzolimi. Mata dunia harus terbuka untuk berani mengambil andil dalam mendamaikan dua negara tersebut. Berkontribusi dalam kebaikan adalah perkara yang sangat mulia, dan saudara-saudara kita saat ini di Palestina sangat membutuhkan kontribusi dari dunia. Mereka juga seperti kita ingin merasakan hari-hari tanpa kekerasan. Anak-anak sebagaimana anak-anak kita, mereka ingin bermain di masanya. Tetapi apa yang kita lihat, tetesan air mata, tangisan dan mereka yang marah akan kezaliman tersebut. Mereka juga ingin melakukan ibadah dengan tenang tanpa harus terusir dan terhalang. Apapun agamanya, mereka adalah saudara kita dalam hal kemanusiaan dan rasa ingin dicintai dan mencintai.
Kalau saja mereka bisa memilih untuk tidak dilahirkan di sana, mungkin saudara-saudara kita di Palestina ingin agar dilahirkan di negara-negara yang aman dan bebas dari kekacauan saat ini. Tetapi itu semua sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus mereka terima, dan pahala yang besar bila mereka bersyukur dilahirkan di kota yang penuh dengan sejarah-sejarah kenabian tersebut. Kalau kita lihat dari beberapa media bahwa masyarakat Palestina saat ini tidak ada dari mereka yang bisa melakukan aktivitasnya sebagaimana aktivitas yang kita lakukan, terkhusus warga Palestina yang berada di Gaza. Betapa kejamnya manusia, entah karena dalih apa mereka bisa sekeras dan sekejam itu. Tidaklah mereka melihat tangisan dan ketakutan dari saudara-saudaranya? Tidakkah mereka bisa merasakan kesedihan dan kesakitan dari saudara-saudaranya? Sungguh hati dan jiwa yang dikuasai syaitanlah yang tidak ada belas kasihan terhadap itu semua. Kita sangat berharap negeri Palestina kembali seperti ketika masih dipimpin oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa Umar bin Khattab, wilayah Palestina menjadi bagian dari kekhalifahan Islam. Pada tahun 638 Masehi, pasukan muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berhasil merebut Yerusalem. Khalifah Umar kemudian datang ke Yerusalem untuk menandatangani perjanjian dengan penduduk setempat. Perjanjian tersebut menjamin keamanan bagi penduduk non-muslim termasuk orang Kristen dan Yahudi, serta menetapkan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Khalifah Umar juga memberikan jaminan perlindungan bagi tempat-tempat ibadah agama non-muslim seperti gereja dan sinagoga. Selama masa kepemimpinan Umar bin Khattab, umat Islam memperlakukan penduduk Palestina dengan adil dan menghormati hak-hak mereka, meskipun wilayah ini mengalami perubahan pemilik selama berabad-abad. Periode awal Islam di Palestina dianggap sebagai masa di mana berbagai komunitas agama dapat hidup bersama dalam kerukunan relatif di bawah pemerintahan Islam. Harapan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memperlihatkan kebenaran atas saudara-saudara kita yang terzolimi, dan semoga kekerasan dan kekejaman atas warga Palestina segera berhenti, sehingga saudara-saudara kita bisa merasakan hidup yang aman dan damai. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian uraian singkat ini. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.